Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele, dan alhamdulillah malam ini saya bisa insya Allah menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita, karena sudah beberapa minggu, bahkan bukan beberapa minggu sih, hampir 3 bulanan saya cukup sibuk di luar. Dan mungkin daripada beberapa sahabat kita menantikan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab sampai sekarang. Dan insya Allah malam ini, meskipun saya nggak mungkin bisa jawab semua sekaligus, tapi paling tidak malam ini, besok, lusa saya tuntaskan untuk pertanyaan yang beberapa bulan yang lalu saya belum jawab, seperti itu. Oke, seperti apa pertanyaannya? Simak terus dan kita cek dulu. Oke, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu Ganeng Ed 9 Vimi. Assalamualaikum, salam sehat selalu. Mohon maaf mau bertanya. Benih lele sisa sortir ketiga sampai yang paling kecil bisa nggak dipelihara sampai besar? Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaan daripada sahabat kita itu mengenai soal benih yang apa namanya? Yang paling bungsu lah, yang paling jontrot lah. Yang sudah 3 kali grading. Apakah itu masih bisa dibesarkan? Dan jawabannya itu sangat bisa. Karena saya sendiri hampir 90% saya itu selalu membesarkan benih yang sisa daripada yang dikirim ke mitra-mitra saya atau kepada binaan-binaan saya. Jadi untuk saya sendiri, saya membesarkan benih yang paling kecil, seperti itu. Terus kalau pertanyaannya apakah pertumbuhannya bisa sama? Sebenarnya kalau kita dengan perlakuan yang khusus, itu nggak ada bedanya. Itu bisa 60 hari panen juga. Dengan size yang sama seperti itu. Contoh, gradingan pertama size 78, terus gradingan yang terakhir size-nya 78. Apakah bisa dalam 60 hari panen? Itu bisa, seperti itu. Cuman saran saya, kalau misalkan yang paling kecil, itu saya mengharuskan atau mewajibkan menggunakan probiotik dalam pembibisan pakan. Tapi bukan di air, bukan, ini pembibisan pakan, seperti itu. Dan sebenarnya banyak saya sudah mengupload video-video yang tentang itu sebenarnya. Jadi saya itu melakukan pembesaran di budidaya lele belum pernah menggunakan benih yang paling bagus ataupun yang pada umumnya lah yang bagus. Justru saya kebalik, saya yang paling jelek lah kualitasnya, karena kita grading, yang bagus kita jual, yang tidak bagus kita besarkan sendiri. Kalaupun rugi itu resiko kita, seperti itu. Tapi sebagai salah satu saya itu bahasanya yang mengedukasi sahabat-sahabat kita yang lain, jadi saya harus bisa membuktikan bahwa saya tidak melakukan penebaran dengan benih grade A, melainkan benih yang tidak laku lah bahasanya, seperti itu. Tapi itu bisa. Dengan catatan, pesan saya, kita gunakan probiotik ke pakan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari user ZV9NW. Konsumsi biaya listrik berapa sebulan Bang untuk mesin pompa itu kalau pemakaian 24 jam? Oke, ini komentar yang di video judulnya "Satu pompa mampu mengairi 20 kolam D3 dengan sistem kocor 24 jam. Oke. Dan di sini sih sebenarnya itu nggak mutlak juga, karena KWH yang saya pakai atau listrik yang saya pakai itu 450 volt atau satu paket.
Terus bayarannya per bulan berapa? Per bulan itu cuma 80.000. Seperti itu. Itu cuma 80.000 karena itu satu paket. Dan itu khusus untuk pompa saja, nggak pakai yang lain, karena untuk penerangan kita menggunakan KWH yang satunya lagi. Jadi kita itu pasang 2 KWH, satu paket, ya tujuannya untuk hemat lah, seperti itu. Tapi kalaupun misalkan 2 paket, mungkin harganya beda, nggak cukup 80.000 saya yakin, karena harga per meternya pasti beda seperti itu. Dan itu sebenarnya bisa apa ya namanya, bisa berbeda-beda. Tapi kalau misalkan menggunakannya sama seperti yang saya punya, satu paket, saya rasa nggak jauh beda sih, kisaran 80 sampai 100. Karena untuk KWH yang disubsidi itu kan ada limitnya tuh, nggak bisa lebih dari 140 atau berapa gitu sebulan. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Mananya kalau lebih dari 140.000 itu nggak mungkin, karena limitnya nggak cukup seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini cukup seperti itu. Jadi untuk sistem kocor yang kami lakukan 20 kolam D3 dengan satu pompa modifikasi nih. Catatan pompa modifikasi itu cukup dengan Rp80.000 per bulan. Itu bahasanya 24 jam. Meskipun pompa itu sebenarnya nggak 24 jam. Kita menggunakan pelampung otomatis, setiap kali tornya itu penuh atau penampungannya penuh dia akan mati. Itu ada jeda beberapa menit lah seperti itu. Setelah itu dia baru hidup lagi seperti itu. Jadi kalau full 24 jam itu enggak juga. Ya hitungannya kira-kira per 1 jam, nggak sampai 1 jam sih, paling 30 menit hidup gitu. 10 menitnya mati seperti itu, atau 15 menitnya itu mati seperti itu. Itu pun kalau ikan udah besar gitu. Dan itu tergantung ukuran ikan. Itu nggak full 24 jam, tapi kocornya itu 24 jam. Oke, di sini kita pisahkan. Untuk kocornya kita 24 jam tidak berhenti, tapi untuk pompanya itu nggak 24 jam, ada jeda, ada istirahatnya lah seperti itu. Makanya pompa kita itu menggunakan pompa modifikasi sampai sekarang sudah hampir 4 tahun lebihan lah, 4 tahun lebih lah, itu belum pernah ada kerusakan seperti itu, karena pemakaiannya sebenarnya nggak sampai 24 jam juga sih seperti itu. Oke, supaya lebih cepat kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Paranji Channel. Bang, kalau kolam diameter 3 maksimal isi berapa untuk pembesaran konsumsi? Oke, sebenarnya untuk sahabat kita ini banyak sih video-video yang sudah saya upload di YouTube tentang apa namanya, kesesuaian untuk kepadatan tebar di kolam diameter 3. Karena di sini pun disebutnya untuk pembesaran konsumsi dan sistemnya nggak disebut. Apakah ini sistem GWS atau RWS atau sistem kocor atau sistem booster atau sistem apa atau bioplock seperti itu. Karena di sini nggak disebut, jadi saya pun harus menjawab secara opsional gitu. Jadi begini, kalau menggunakan sistem GWS itu kepadatan itu paling rendah di sistem GWS, yaitu untuk kolam diameter 3 di sini. Oke, untuk kolam diameter 3 sistem GWS itu tidak lebih dari 1.700 ekor kalau nggak mau ganti air. Kalau airnya itu mau tetap hijau seperti itu nggak sampai 2.000 ekor untuk diameter 3 kalau sistem GWS. Meskipun ada di beberapa video saya yang mengatakan sistem GWS itu bisa sampai 2.500 bahkan 3.000 untuk kolam diameter 3. Tapi itu pun tergantung dari kita sendiri sebagai pelakunya. Karena bagaimanapun juga kadang saya sudah apa ya namanya, sudah membuktikan bahwa setiap orang ternyata untuk penanganannya itu berbeda. Maksudnya meskipun sistemnya sama, cara perawatannya itu agak sedikit berbeda dalam pola pemberian pakan, dalam pola pembuangan kotoran. Ada juga GWS yang melakukan pembuangan kotoran, tapi ada juga yang enggak membuang kotoran sama sekali sampai panen. Berarti di situ pun beda, dan itu menentukan juga untuk kepadatan.
Karena kalau untuk lebih dari 2000 ekor, tetap mau tidak mau kita harus ada pembuangan kotoran, meskipun tidak tiap hari, meskipun tidak tiap seminggu sekali seperti itu. Dan itu tergantung kondisi air juga seperti itu untuk sistem GWS. Tapi kalau untuk sistem RWS itu minimal di angka 3000 ekor untuk diameter 3. Dan itu pun bisa dimulai juga dari 2200, 2500 seperti itu. Saya nggak menyarankan langsung 3000 karena saya pun khawatir juga misalkan sahabat coba 3000 ekor terus ada kendala, terus nggak bisa menghubungi saya misalkan, dan bisa komplain lah bahasanya, bisa protes lah seperti itu. Tapi itu pun jangan khawatir karena saya selalu terbuka, apalagi untuk sahabat semua yang lagi melakukan misalkan. Jadi di sini tuh saya berbagi bukan hanya menjawab komentar. Misalkan sahabat mau mempunyai jawaban langsung, sahabat bisa ikuti di acara live streaming saya setiap malam minggu. Di situ sahabat bisa bertanya seputar budidaya dan di situ akan saya jawab seperti itu. Dan di situ itu kita bahasanya belajar bersama lah. Meskipun saya nggak menjawab, siapa tahu ada beberapa sahabat kita yang tahu ikut jawab juga seperti itu. Jadi di situ kita sama-sama belajar, sama-sama menggali ilmu tentang budidaya seperti itu. Dan itu untuk sistem RWS. Terus memang ada berapa sistem? Memang banyak lagi. Ada sistem bioplok. Tapi kalau untuk bioplok saran saya itu per meter kubiknya nggak lebih dari 300 dulu. Karena justru di budidaya lele itu yang jarang berjalan sebenarnya sistem bioplok. Sistem bioplok itu jarang berjalan karena amonianya terlalu tinggi, sementara pengolahan airnya itu kurang maksimal. Susah untuk memahami cara kerja bioplok yang sebenarnya. Itu sih sebenarnya kuncinya. Karena kita itu taunya sistem bioplok. Tapi yang membentuk plok itu bakteri apa? Sementara kuncinya daripada sistem bioplok itu ilmu dasarnya adalah kita harus memahami betul kerja bakteri dan fungsi daripada beberapa jenis bakteri. Apa fungsi bakteri aerob, apa fungsi bakteri anaerob, apa fungsi bakteri nitrifikasi, apa fungsi bakteri pengurai. Seperti itu. Jadi kalau kita belum memahami itu dan belum memahami bakteri-bakteri pembentuk plok, itu sebenarnya kita hanya buang waktu doang dan buang uang karena kita menggunakan banyak probiotik, banyak menggunakan molase, dan banyak menggunakan listrik juga karena di situ ada aerator dan lain sebagainya, dan itu sia-sia. Makanya jarang yang berjalan di sistem bioplok karena ya cenderungnya kita itu lebih ke arah ikut-ikutan bukan mempelajari ilmu dasarnya seperti itu. Itu sih sebenarnya yang disayangkan. Tapi saya yakin kalau misalkan sahabat sudah memahami sistem cara kerjanya sistem bioplok itu sendiri, itu sebenarnya ya nggak sulit-sulit amat seperti itu. Nggak sesulit apa yang kita lihat seperti itu. Makanya untuk saat ini sistem bioplok di budidaya lele itu jarang yang kekal. Hampir semua tumbang lah untuk di lele, tapi untuk nila, ikan mas, gurame itu masih oke. Itu masih banyak yang jalan sampai sekarang untuk sistem bioplok. Kurang lebih seperti itu. Dan itu sebenarnya jawabannya sangat panjang sih kalau untuk dibahas di sini semua. Cuman ini saya hanya kasih gambaran. Jadi kolam diameter 3 itu nggak harus misalkan 3000, 5000 gitu. Itu nggak harus. Bahkan kalau misalkan kita sudah menguasai penuh, saya sudah coba diameter 3 sampai 8000 ekor, 7500 ekor, itu masih mampu. Itu masih mampu. Itu kapasitas panen 8 kintal itu masih mampu. Tapi disclaimer juga, itu nggak bisa dilakukan untuk semua orang. Seperti itu. Itu harus profesional lah. Kita pun harus ya bertahap lah. Harus bertahap. Makanya yang saya bilang di level tertentu kita bisa melakukan itu. Yang penting kita action, bertahap, dan terus berjalan sampai kita tahu titiknya di mana sih sebenarnya yang paling efektifnya dalam budidaya lele itu. Sistemnya sistem apa, kepadatannya berapa, dan kolamnya kolam diameter berapa. Kurang lebih seperti itu.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kang Adnan Gunawan. Kang, kalau kita mijah lele mau dicetak ke ukuran 45-56 dengan penyacingan yang cukup, selambat-lambatnya butuh waktu berapa lama kira-kira? Jadi begini Kang Adnan, untuk pemijahan lele tujuannya kita untuk mencetak ke ukuran 45-56. Apakah maksudnya kita mau cacing terus sampai ke ukuran 45-56, atau setelah cacing kita kasih pakan, setelah itu sampai ukuran 45 baru kita cetak seperti itu? Tapi di sini saya belum memahami pasti dari pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa. Jadi begini aja. Kalau misalkan kita mau cetak ke 45-56, baru grading pertama di ukuran 45-56, itu saya nggak sarankan. Karena itu terlalu besar. Di pemijahan nih khususnya untuk sahabat kita yang memijahkan, yang optimal itu, yang paling bagus-bagusnya kita cetak itu di ukuran 2-3 cm. Mananya yang 1 cm-nya itu keluar. Seperti itu. 2-3 cm itu paling optimal, itu paling bagus. Jadi kita cetak itu kira-kira ikan itu udah ada yang 2 cm atau 2-3, kita cetak dari mulai 2-3. Seperti jangan tunggu sampai 3-4-4-5, itu terlalu besar, nanti banyak yang hilang. Karena kalau ada orang yang mengatakan lele itu kanibal, untuk di segmen pemijahan dan pendederan, saya 1000% itu setuju. Itu memang kanibal. Dan itu memang banyak yang hilang. Untuk pembenihan, pemijahan. Tapi kalau untuk pembesaran, itu saya bisa buktikan, bisa menghindari hal itu. Mananya bukan tidak kanibal, bukan mengubah lele tadinya kanibal, enggak juga. Tapi kita bisa siasati, bisa diselamatkan dengan cara-cara tertentu. Tapi kalau untuk pembenihan ataupun pemijahan, itu meskipun kita kasih pakan cukup, meskipun kita kasih pakan apapun yang katanya bagus lah, inilah itu, pokoknya pakai apapun lah, itu nggak bisa. Itu tetap kanibal, itu tetap lele akan berkurang di segmen pembenihan. Maknanya, semakin cepat kita melakukan penggradingan pertama, itu semakin bagus karena ukurannya nanti akan lebih merata dan jumlahnya itu akan lebih utuh, akan lebih banyak daripada kita undur-undur kayak mengabaikan sistem penggradingan itu. Makanya di situ saya pernah bilang, selain daripada pemijahan dan pendederan, itu nggak ada grading. Tapi untuk pemijahan itu wajib, nggak ada istilah, nggak ada kalimat yang tidak mengharuskan grading untuk pembenihan. Terus kalau pertanyaannya misalkan untuk grading pertama, dari pertama kita cacing sampai kita grading nih, misalkan grading ukuran 23 gitu, perlu waktu berapa hari sih, perlu waktu berapa minggu sih? Itu rata-ratanya itu rata-rata 3 minggu. Rata-ratanya 3 minggu, bahkan bisa sampai 4 minggu sih kalau cacingnya agak kurang atau agak telat gitu. Tapi kalau optimalnya, bagusnya, lagi hoki lah bahasanya, itu 3 minggu itu sudah cukup. Bahkan nanti kalau kita grading di ukuran 23, itu nanti ada juga yang 34 seperti itu. Ada juga yang lebih besar, yang gelondongan lah, atau yang grade A lah, atau yang jonggolan seperti itu. Tergantung di mana daerahnya, biasanya sebutannya itu beda-beda seperti itu. Jadi untuk Kang siapa tadi, Kang Adnan, sebenarnya kalau untuk pemijahan sampai pertama kita grading, itu diperlukan waktu kurang lebih 3 minggu, kurang lebih. Itu optimalnya segitu sih. Meskipun ada yang cuma 17 hari, bahkan ada juga yang katanya 2 minggu gitu kan. Saya rasa untuk yang belum profesional lah, itu saya nggak menyarankan, karena itu cukup bahaya, karena masih kecil, kebanyakan nanti yang 1-2 cm gitu. Tapi kalau kisaran 3 minggu itu sudah oke, itu sudah cukup untuk di grading.
Dan itu pun harus diadaptasikan dulu sebelum grading. Mananya kita harus sedikit kasih pakan pabrikan seperti itu, alternatif, supaya pas setelah kita grading kita kan menggunakan full pakan pabrikan, tidak menggunakan cacing lagi, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, saya rasa ini terlalu panjang nanti videonya karena pertanyaannya ini masih utuh, masih banyak, baru berapa saja yang saya jawab, takut terlalu panjang. Jadi saya rasa untuk pembahasan yang ini cukup sampai di sini dulu. Next, ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.